Ini ukuran-ukuran yang udah kita peroleh dari mengukur badan ya. Jadi teman-teman tinggal isi aja angka-angkanya berapa. Nah, pada saat kita ngukur badan, kemarin kan kita pakainya itu ukuran pas yang cuman satu jari aja masuk ke dalam meterannya. Nah, ini gimana cara penambahannya? Kalau memang teman-teman mau langsung dapet nih yang hasilnya kira-kira oh mau kelonggarannya segini ya nggak masalah juga gitu. Tapi kalau misalnya satu ukuran ini mau dijadiin beberapa baju gitu, nah ini bisa juga dengan cara penambahan seperti yang akan aku ajarkan ini. Yang pertama adalah ada penambahan 4 cm. Aku taruh di sampingnya ya. Penambahan 4 cm, penambahan 6 cm, 8 cm, dan 10. Nah, yang ditambah bagian mana aja? Yang pertama adalah lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar pinggul, dan lingkar ketiak. Nih, yang aku centang aja ya. Nah, penambahannya gimana? Untuk lingkar badan kita tambahin 4 cm di sini. Jadi di sini penambahannya ada 4. Harusnya nulisnya di sini, sorry. Terus di sini 6, 8, dan 10. Nah, penambahan 4 ini untuk apa? Ini untuk baju yang bajunya itu press. Kayak contohnya seragam, terus apa ya, kemeja-kemeja yang harus badannya press gitu ya. Rata-rata sih pasti kalau badannya press itu kemeja gitu. Atau misalnya kebaya gitu juga sama. Ini penambahannya 4. Intinya untuk baju-baju yang press badan harus ditambah 4. Terus untuk penambahan 6 itu adalah baju-baju dengan kelonggaran sedang atau standar. Jadi kayak kemeja-kemeja biasa yang kita suka beli gitu, itu penambahannya ada di 6. Terus penambahan 8 ini untuk baju-baju yang agak longgar. Sebenarnya ini juga udah kategori longgar sih kalau 8 ini. Longgar, kayak misalnya mau bikin gamis, mau bikin tunik yang agak sedikit longgar gitu ya. Nah, itu penambahannya di 8. Terus penambahan 10 itu untuk yang baju pengennya memang longgar lagi. Jadi blong gitu ya, lebih blong lagi gitu, lebih longgar lagi, itu penambahannya 10. Nah, cuman kalau untuk yang penambahan 10 ini rata-rata nanti di bagian baju, ukuran baju yang lain itu juga akan bertambah juga. Contohnya kayak di lebar bahunya itu juga biasanya otomatis akan ditambah juga gitu, walaupun cuma 1 cm. Karena kalau di bahunya itu kecil terus badannya terlalu besar, itu kurang bagus jadinya. Jadi harus tetap seimbang. Nah, ketika ini ada penambahan 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, di bagian lingkar pinggang dan lingkar panggulnya ini juga kita tambah, tapi caranya gini nambahnya. 4, ini juga ditambah 4, di sini tambah 4, tambah 4, di sini tambah 6, ini 6. Kalau 10 berarti 8, 8. Jadi untuk yang 6, 8, 10 ini dijarakin 2 cm dari bagian badannya gitu ya. Ini untuk penambahannya. Terus untuk yang lingkar ketiak, ketika badan ini ditambah, otomatis nanti di lingkar ketiak ini juga akan bertambah. Berapa penambahannya? Itu sekitar 2 sampai 4. 2 sampai 4. Jadi nanti yang pertama kita akan pakai dulu yang penambahan 2 dulu. Nah, penambahan 2 nanti misalnya di sini kita akan pakai yang penambahan 6 ya. Berarti nanti LD-nya ini kita pakainya itu 96, pinggangnya ini 80, terus panggulnya ini 104. Nah, nanti di lingkar ketiaknya kita akan pakai 44 tambah 2, jadi 46 gitu. Nah, cuman nanti pada saat kita mau bikin pola, hasil dari lingkar ketiak ini belum tentu 46. Bisa jadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, bolehnya berapa? Kita kasih batas di sini. Jadi, bolehnya itu antara 46, 47, 48 karena penambahannya ada di 2 sampai 4.
Nah, jadi nanti lingkar ketiak tuh kalau masih di angka-angka ini itu masih oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kurang dari ini harus kita gedein, kalau misalnya lebih dari ini harus kita kecilin gitu ya. Jadi kalau gimana kalau hasilnya itu 55? Wah, itu jauh banget kan? Berarti kita harus cari sampai dikecilin sampai mendekati 48 gitu ya. Nah, mungkin di sini masih agak sedikit bingung buat yang baru pertama kali, nggak apa-apa, nanti pada saat kita bikin polanya pasti akan lebih paham lagi gitu ya. Intinya ini dipahami dulu. Jadi lingkar ketiak itu pertama kita akan pakainya di hitungan itu adalah 46 dulu ya, yang udah ditambah 2 ini. Nanti baru hasilnya kita akan lihat lagi apakah dia ada di antara 46, 47 atau 48. Kalau pas di 46 gimana? Ya nggak apa-apa, bagus gitu. Kalau pas di 47 boleh. Pas di 48 boleh. Yang nggak boleh gimana? Kalau kurang dari 46 atau lebih dari 48 gitu ya. Sebenarnya kalau lebih tuh asal nggak terlalu jauh banget sih masih nggak apa-apa gitu. Nanti kita akan lihat di bagian polanya. Nah, terus ini kan bagian badan. Ya, ini juga ketiak bagian lengan. Nanti kita akan bikin pola itu kan ada pola badan, pola lengan, dan pola rok. Nah, yang pertama kita akan bikin tentunya adalah pola roknya ini. Karena kita mau project pertama kan jahit rok dulu ya. Jadi kita akan bikin pola rok dengan ukuran yang ini. Nah, bagian yang di rok ini nggak perlu ada penambahan lagi karena di sini nanti kita mau pecah polanya menjadi A. Jadi kalau rok itu kan bentuknya macam-macam ya, tapi pola dasarnya itu cuma satu. Nah, kita akan bikin polanya itu nanti jadi A gitu. Nah, kayak gini. Kira-kira kayak gini. Nah, kalau kita mau bikinnya A, ini pinggulnya nggak perlu ditambah ya, tapi kalau kita mau bikin rok span tuh apa? Rok yang mepet-mepet itu loh. Nah, kayak gini lah ya, rok span tuh kayak gini. Nah, ini baru panggulnya boleh ditambah 4. Tapi kalau misalnya nggak usah dikasih kelonggaran gitu ya. Jadi ingat ya, nggak usah dikasih kelonggaran kalau kita mau bikin roknya itu dipecah pola. Tapi kalau roknya dibikinnya span itu baru dikasih kelonggaran gitu. Kalau rok pensil juga boleh dikasih, di rok pensil itu dikasih kelonggaran juga. Jadi cuman berlaku untuk rok yang mepet-mepet aja itu dikasih kelonggaran. Tapi kalau misalnya nggak usah dikasih kelonggaran. Kelonggarannya 4 cm aja ya. Jadi 100 ditambah 4 itu kalau misalnya mau bikin yang rok mepet. Oke, kita akan lanjut ke bagian pola.